Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang sejarah usul fikih dan ahkamul syariah yang disusun oleh Wanda Azizah dengan NIM 215231012, Santi Nur Istiqomah dengan NIM 215231018, Zulfa Lulu Lailiyah dengan NIM 215231024. A. Definisi usul fikih. Definisi usul fikih dilihat dari sisi dua kata yang membentuknya. Usul fikih berasal dari bahasa Arab usul al-fikih yang terdiri dari dua kata, yaitu al-usul dan al-fiqh. Al-usul adalah jamak dari kata al-asl. Menurut bahasa, memiliki arti landasan tempat membangun sesuatu. Menurut istilah, seperti dikemukakan Wahab Az-Zahul, kata al-asl mengandung beberapa pengertian. 1. Bermakna dalil seperti dalam contoh dalil wajib sholat adalah Al-Quran dan Sunnah. 2. Bermakna kaidah umum suatu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku pada seluruh cakupan. Seperti contoh Islam dibangun di atas 5 kaidah umum. Yang ketiga, bermakna al-rajih yang lebih kuat dari beberapa kemungkinan. Contoh pengertian yang lebih kuat dari suatu perkataan adalah pengertian hakikatnya. Yang keempat, bermakna asal atau tempat menganalogikan suatu yang merupakan salah satu dari rukun kias, misalnya komar merupakan asal atau tempat mengkiaskan narkotika. Yang kelima, bermakna sesuatu yang diyakini bila mana terjadi keraguan dalam suatu masalah. Pengertian kata al-asl yang dimaksud bila dihubungkan dengan makna al-dalil. Dalam pengertian ini, maka kata usul al-fikih berarti dalil fikih, seperti Al-Quran, Sunnah Rasulullah, ijma, kias, dan lain-lain. B. Al-fikih. Kata kedua yang membentuk istilah usul al-fikih adalah kata al-fikih. Kata al-fikih menurut bahasa berarti pemahaman. 1. Menurut istilah para ulama, Abu Hanifah mendefinisikan sebagai berikut. Pengetahuan dari seseorang tentang apa yang menjadi hakikatnya dan apa yang menjadi kewajibannya, atau dengan kata lain pengetahuan seseorang tentang apa yang menguntungkan dan apa yang merugikan. 2. Menurut ulama kalangan Syafi'iyah, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil yang terinci. B. Objek kajian usul fikih. Objek kajian usul fikih menurut para ulama. 1. Abdullah bin Al-Badlawi. Dapat dipaparkan 3 masalah pokok yang akan dibahas dalam usul fikih, yaitu tentang sumber dan dalil hukum, tentang metode istinbat, dan tentang ijtihad. Yang kedua, Al-Ghazali. Objek pembahasan usul fikih ada 4 bagian. A. Pembahasan tentang hukum syariat dan yang berhubungan dengannya, seperti hakim, maklufih, dan mahkum alaih. B. Pembahasan tentang sumber-sumber dan dalil-dalil hukum. C. Pembahasan tentang cara mengistinbatkan hukum dari sumber-sumber dalil itu. D. Pembahasan tentang ijtihad. C. Ruang lingkup usul fikih. Ruang lingkup usul fikih berdasarkan kepada beberapa definisi di atas, terutama definisi yang dikemukakan oleh Badlawi dalam kitab Nihayah atau Al-Usul yang menjadi ruang lingkup kajian atau maudu. Usul fikih secara global adalah sebagai berikut. A. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya. B. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut. C. Metode atau cara penggalian hukum dari sumber dan dalilnya. D. Syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat atau mujtahid dengan berbagai permasalahannya. D. Tujuan dan urgensi usul fikih. Ghoyah atau tujuan dan samarah atau buah ilmu usul adalah agar dapat melakukan istinbat hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil syar'i secara langsung. Di samping itu, ada manfaat lain dari ilmu usul, di antaranya A. Mengetahui apa dan bagaimana manhaj atau metode yang ditempuh oleh seseorang mujtahid dalam beristinbat. B. Mengetahui sebab-sebab ikhtilaf di antara para ulama. C. Menumbuhkan rasa hormat dan adab terhadap para ulama. D. Membentuk dan mengembangkan kemampuan berpikir logis dan kemampuan di bidang fikih secara benar. E. Sandaran usul fikih ada 4, yaitu Al-Quran dan Sunnah, akidah atau tauhid, akal, bahasa Arab. F. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. 1. Usul fikih sebelum dibukukan. A. Masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan ilmu fikih dikembalikan kepada Rasul. Namun terdapat juga beberapa usaha-usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Mereka melakukan dengan cara mencari jawabannya di dalam Al-Quran kemudian hadis. Jika dari kedua sumber hukum tersebut tidak ditemukan, maka mereka dapat berijtihad pada dasarnya. Beberapa sahabat Nabi tersebut sudah menggunakan usul fikih secara teori, tetapi usul fikih pada saat
itu belum menjadi suatu nama keilmuan tertentu. B. Masa sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, maka yang berperan besar dalam pembentukan hukum Islam adalah para sahabat Nabi. Pada masa ini, para sahabat banyak melakukan ijtihad ketika suatu permasalahan tidak dijumpai dalam Al-Quran dan hadis. Pada saat berijtihad, para sahabat telah menggunakan kaidah-kaidah usul fikih, meskipun belum dirumuskan dalam suatu disiplin ilmu. Ijtihad mereka tersebut dikenal dengan ijma sahabat. Selain itu, mereka melakukan ijtihad dengan metode qiyas, dan mereka juga beristihad dengan metode istilah praktik ijtihad yang dilakukan para sahabat. Dengan metode-metode tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat saat itu. C. Masa tabi'in. Pada masa tabi'in, metode ijtihad menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan tambah meluasnya di daerah Islam sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Para tabi'in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam di 14 Madinah, di Irak, dan di Basrah. Tak tolak para ulama dalam menetapkan hukum bisa berbeda. Yang satu melihat suatu maslahat, sementara yang lain menetapkan hukumnya melalui qiyas. Dari perbedaan dalam mengistibatkan hukum inilah akibatnya muncullah 3 kelompok ulama, yaitu Madrasah Al-Iraq, Madrasah Al-Kufah yang lebih dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Ra'yu, dan Madrasah Al-Madinah dikenal dengan sebutan Madrasah Al-Hadis. Namun pada masa ilmu usul fikih masih belum terbukukan. Di masa imam-imam mujtahid sebelum Imam Syafi'i, pada periode ini metode pengalihan hukum bertambah banyak. Dengan demikian bertambah banyak pula kaidah-kaidah istinbat hukum dan teknisi penerapannya. Imam Abu Hanifah dan Nu'man, pendiri mazhab Hanafi, dan dasar istinbatnya yaitu kitabullah, sunnah, fatwa, atau pendapat sahabat yang disepakati. Tidak berpegang dengan pendapat tabi'in, qiyas, dan isan. Demikian pula Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, di samping berpegang kepada Al-Quran dan suruh, beliau juga banyak mengistibatkan hukum berdasarkan amalan penduduk Madinah. Pada masa ini Abu Hanifah dan Imam Malik tidak meninggalkan buku usul fikih. Pembukuan usul fikih. Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, tampil dalam meramu, mensistematisasi, dan membukukan usul fikih. Pada masa ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan keislaman dengan ditandai didirikannya Baitul Hikmah, yaitu perpustakaan terbesar di kota Baghdad pada masa itu. Dengan berkembangnya pesat ilmu pengetahuan, Imam Syafi'i yang datang kemudian banyak mengetahui tentang metode istinbat para mujtahid sebelumnya, sehingga beliau mengetahui di mana keunggulan dan di mana kelemahannya. Beliau merumuskan usul fikih untuk mewujudkan metode istinbat yang jelas dan dapat dipedomani oleh peminat hukum Islam untuk mengembangkan mazhab fikihnya, serta mengukur kebenaran hasil ijtihad di masa sebelumnya. Beliau merupakan orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih. Kitabnya yang berjudul Al-Risalah, sepucuk surat, menjadi bukti bahwa beliau telah membukukan ilmu usul fikih. Dalam kitabnya, Imam Syafi'i berusaha memperlihatkan pendapat yang syahih dan pendapat yang tidak syahih. Setelah melakukan analisis dari pandangan kedua aliran Irak dan Madinah, kitabnya tersebut juga membahas mengenai landasan-landasan pembentukan fikih. Aliran usul fikih. Aliran-aliran dalam penulisan kitab ilmu usul fikih. Penerapan usul fikih sering didapatkan masalah ketika usuliyun akan membuat fikih, terutama ketika mencari bentuk aliran, apakah usul fikih aliran rakyu atau aliran mutakalimin. Dua aliran ini secara etimologis memang berbeda secara prinsip dan mendasar. Keduanya memiliki implikasi metodologis yang berbeda, terutama jika dikaitkan dengan masalah furu'. Rakyu atau metode fuqaha atau Hanafiyah adalah aliran dalam usul fikih yang teorinya dibangun atau disusun secara fikih terbentuk. Artinya mujtahid ini mengamati perilaku orang-orang mukallafah yang ada pada masyarakat. Kemudian dia memproduksi fikih secara induktif. Dapat juga dijelaskan teori atau kaidah usul versi aliran ini bertolak dari furu'. Terlebih dahulu setelah diwarisi dari imam pendahulu, baru kemudian disusunlah kaidah atau teori yang relevan dengan masalah furu' yang telah ditetapkan tadi. Karena itu wajarlah apabila uruf atau tradisi musalih al-musalah dan istisan dijadikan sebagai landasan hukum fikih. Dalil-dalil ini biasanya dirumuskan berdasarkan
istiqra atau penelitian untuk mencari bentuk fikih. Usul fikih aliran ini lazim dianut oleh fuqaha atau mazhab Hanafi sebagai mazhab Maliki dan Mu'tazilah. Perbedaan usul fikih dan ahkamul syariah. Satu, ketentuan syariah terdapat dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Syariah yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai rasulnya. Sedangkan fikih adalah sebuah pemahaman manusia memenuhi tentang syariah dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. 2. Syariah bersifat fundamental dan cakupannya lebih luas, bahkan meliputi akhlak dan akidah. Sedangkan fikih bersifat instrumental dan cakupnya terbatas pada hukum yang mengatur perbuatan manusia. 3. Syariat adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya sehingga berlaku abadi. Sementara fikih merupakan karya manusia dan sangat dimungkinkan mengalami perkembangan zaman. 4. Syariah hanya satu, sedangkan fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia seperti terlihat dalam mazhab-mazhab fikih. 5. Syariah menunjukkan konsep kesatuan dalam Islam, sedangkan fikih menunjukkan keagamaan pemikiran yang memang dianjurkan dalam Islam. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah penulisan atau salah pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.